Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin membawakan materi mengenai belajar dari periode emas peradaban Islam di dunia, dan digurui oleh guru pendidikan agama Islam, yaitu Bapak Yazid Umam. Sebelumnya, izinkan saya dan beserta teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari siswa SMK Negeri 24 Jakarta. Kami dari kelompok 12 yang dianggotakan oleh Nama saya Pujiya Faduyanti. saya Risma Ratu Sulistiawati. Saya Salsabila Nurahmadita. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar terlebih dahulu. Pada KD 1.10, meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Pada KD 2.10, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam. Pada KD 3.10, menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Pada KD 4.10, menyajikan faktor-faktor penentu peradaban Islam di dunia. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. Yang kedua, peserta didik dapat menjunjung tinggi nilai-nilai rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis, mengevaluasi faktor-faktor kemajuan serta menyajikan faktor-faktor penentu peradaban Islam di dunia. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu pengertian peradaban Islam. Kata peradaban sering diartikan dengan kata kebudayaan, namun dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara kebudayaan yang diartikan dengan stakofah dan peradaban diartikan dengan kata tamadun. Yusuf Qaradawi mendefinisikan peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial, yang terdapat pada suatu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Selanjutnya ada perkembangan peradaban Islam dan faktor pendukungnya. 1. Masa Rasulullah SAW, Islam pertama kali berkembang di Makkah, berlanjut di Madinah, terus menyebar ke wilayah Hijaz di semenanjung Arabia. Muhammad bin Abdullah merupakan rasul terakhir yang membawa perubahan besar berlandaskan konsep dakwah yang strategis, baik di Makkah maupun Madinah. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah bangsa Arab jahiliyah yang semula egois, terbelakang, barbar, tidak mau diatur, dan terpecah belah karena sentimen kesukuan menjadi umat muslim yang maju di bidang ekonomi, kebudayaan, dan kemiliteran. Bahkan sanggup mengalahkan pasukan Romawi yang kala itu merupakan negara superpower. Kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Islam dipimpin Khulafaur Rasyidin, Islam mengalami perluasan wilayah sehingga Islam tidak hanya dianut oleh orang-orang Arab di semenanjung Arabia, tetapi meluas sampai negara-negara di sekitarnya. Khulafaur Rasyidin membawa suatu peradaban segar, khas, unik, dan cara pandang terhadap kehidupan manusia yang dikenal dengan ciri-cirinya sebagai berikut. A. Persamaan hak. B. Semangat persaudaraan. C. Penerapan keadilan yang merata. D. Kekuasaan itu amanah. Ketiga, masa Bani Umayyah. Pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, bentuk pemerintahan Islam yang dirintis Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin mengalami perubahan, yaitu dari sistem musyawarah demokrasi menjadi monarki atau kerajaan dalam bentuk dinasti Bani Umayyah. Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah sebagai berikut. A. Administrasi pemerintahan dan sarana prasarana. B. Arsitektur. C. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. D. Peradilan. E. Teknologi. Keempat, masa Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi merupakan kelanjutan dari Bani Umayyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah SAW yang bernama Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya.
Kemajuan yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah sebagai berikut: A. Perkembangan ilmu pengetahuan, B. Ilmu tafsir dan hadis, C. Ilmu fikih, D. Ilmu kedokteran, E. Ilmu matematika, F. Ilmu astronomi, G. Perkembangan di bidang teknologi. Kelima, masa tiga kerajaan besar Safawi, Utsmani, Mughal. A. Kerajaan Utsmani di Turki. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Tiongkok. Dalam kurun waktu sekitar 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Di bawah tekanan serang-serangan Mongol, pada abad ke-13 Masehi, mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di daratan tinggi Asia Kecil. Kemajuan dan perkembangan kerajaan Utsmani dalam ekspansi wilayah juga diikuti oleh kemajuan di berbagai bidang lain, antara lain sebagai berikut: A. Bidang militer dan pemerintahan, B. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya, C. Bidang keagamaan. B. Kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat, yaitu Tarekat Safawiyah, yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din, dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik, bahkan sampai berhasil mendirikan kerajaan. Berbagai bidang mengalami kemajuan, diantaranya A. Bidang ekonomi, B. Bidang ilmu pengetahuan, C. Bidang pembangunan fisik dan seni. C. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal di India adalah kerajaan termuda di antara kerajaan besar di masanya, yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal. Mughal berdiri di seperempat abad setelah kerajaan Safawi di Persia. Tetapi, Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di wilayah India. Sudah ada kekuasaan pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Berbagai bidang mengalami kemajuan, diantaranya bidang ekonomi dan bidang seni. 3. Sumbangan peradaban Islam untuk dunia. 1. Pelopor metode penelitian eksperimen. 2. Penulisan angka. 3. Ilmu astronomi. 4. Ilmu geografi. 5. Ilmu kedokteran. 6. Ilmu farmasi. 7. Gerakan kodifikasi para imam mujtahid. 4. Faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. 1. Islam sebagai agama fitrah. Ajaran Islam itu tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani, tidak memberatkan, dan tidak membebani. 2. Islam sebagai agama rasional baik dalam akidah, ibadah, dan akhlak. 3. Islam sebagai agama yang mendorong kemajuan, pedoman hidup yang sempurna, dan rahmat bagi seluruh alam, serta sikap toleransi kepada non-muslim. 4. Berkat penyebaran Islam ke penjuru dunia, terjadilah asimilasi dengan berbagai bangsa lain yang sudah terlebih dahulu memiliki kemajuan. 5. Semangat umat Islam mencari ilmu pengetahuan sesuai yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sehingga lahirlah para ilmuwan Islam dalam berbagai macam disiplin ilmu. 6. Dukungan penuh dari para khalifah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan gaji dan dana yang luar biasa untuk menerjemahkan karya-karya ilmuwan terdahulu. 7. Adanya stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik dalam pemerintahan khilafah Islam. 8. Didirikannya lembaga perpustakaan yang bukan hanya sebagai perpustakaan, tetapi juga dipakai sebagai pusat penerjemah dan juga sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. 5. Manfaat mempelajari peradaban Islam di dunia. 1. Memberi gambaran bahwa Islam sebagai agama fitrah
dapat berkembang dengan pesat ke penjuru dunia tanpa melalui kekerasan atau peperangan. 2. Perkembangan Islam yang sangat pesat tersebut menjadi pendorong kaum muslimin untuk meningkatkan kualitas pribadi dan umat Islam agar mampu berperan dalam percaturan dunia yang semakin global. 3. Melalui perkembangan peradaban umat di berbagai belahan dunia tersebut, kita memiliki saudara seiman lebih kurang 2 miliar, sehingga muncul perasaan gembira dengan toleransi dan prestasi saudaranya. 4. Semakin meyakini kebenaran agamanya. Sejarah menunjukkan Islam, dimanapun ia hadir, Islam menjadi faktor utama pembangunan peradaban. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.